Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, hari ini kita bahas ya soal latihan ujian PPKN, yang mana pada minggu kemarin kalian sudah mengerjakan dan hasilnya juga sudah kalian ketahui ya. Alhamdulillah ya, nilainya lumayan bagus, pada bagus-bagus. Namun masih ada beberapa siswa yang nilainya masih kurang. Nah, untuk itu seperti biasa Ayah akan membahas melalui video ini ya. Tolong kalian disimak baik-baik, terutama soal-soal yang banyak salahnya. Nah, sebelum Ayah mulai dari 30 soal ini ada jenis soal, materi soal yang banyak salah ya. Nanti kalian akan tahu ya, yang diberi tanda warna merah itu soal yang banyak salahnya. Baik, kita mulai soal nomor 1. Nah, nomor 1 ini membahas tentang sila Pancasila ya. Nah, di sini sila kedua Pancasila itu dilambangkan dengan, ini sangat mudah sekali ya. Tentu kalian bisa menjawabnya yang D ya. Jadi jawabannya rantai ya, itu sila kedua. Kalau sila ini yang A itu sila ketiga, yang B ini sila pertama, dan yang C sila keempat. Kemudian soal nomor 2 ini, dari soalnya makna dari lambang sila ini, artinya sila ini melanjutkan pertanyaan nomor 1 ya, adalah negara Indonesia menjadi tempat berteduh semua rakyatnya. Nah, kata kuncinya di sini ada kata berteduh ya, semua rakyatnya. Ada akar menjalar, melambangkan keberagaman suku bangsa yang menyatu di Indonesia. Nah, lambang sila yang dimaksud adalah sila keberapa? Nah, di sini kalian harus pahami dulu. Soalnya di sini ada kata kunci tempat berteduh dan ada akar yang menjalar, dan juga keberagaman suku bangsa. Nah, di kelas 4, di kelas 5 juga sudah dibahas ya, bahwa sila yang maknanya melambangkan suku bangsa keragaman, ada akarnya ya, ada simbol akar, ada tempat berteduh, ini jelas sekali itu pohon beringin, artinya jadi sila ketiga ya, nomor 2 itu C. Nomor 3, sila dalam Pancasila yang menekankan pada rasa persatuan dari seluruh kelompok, suku, dan ras. Ini terkandung sila keberapa? Ini sama. Kata kuncinya ini ya, ada rasa persatuan. Persatuan dan kesatuan itu merupakan nilai-nilai sila ketiga ya. Nah, kemudian yang keempat, sila pertama mengandung nilai-nilai. Nah, ini masih sila-sila ya, nilai Pancasila. Sila pertama itu, kalau persatuan itu sila ketiga, kemanusiaan sila kedua, musyawarah sila keempat, ketuhanan berarti ini sila pertama. Berarti jawabannya D ya. Kemudian nomor 5, berikut ini yang bukan. Nah, ini yang bukan ya. Nah, berarti yang salahnya nanti cari yang bukan. Merupakan sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila. Berarti yang bukan sila keempat mana? Musyawarah ya. Ini sila keempat jelas ya, benar. Berarti memaksakan kehendak pada orang lain, mempertanggungjawabkan keputusan ya. Ini juga bisa sila keempat ya. Musyawarah, antara musyawarah dengan keputusan itu sama ya, ini berhubungan dengan sila keempat. Sedangkan di pertanyaan ini adalah yang bukannya, yang salahnya. Berarti kita cari yang salahnya. Kemudian yang D, menghormati pendapat orang lain. Nah, ini yang agak bingung, pasti yang mengerucut itu antara B dan D. Mana yang paling tepat? Memaksakan kehendak pada orang lain atau menghormati pendapat orang lain.
Nah, yang jelas adalah B ya, karena yang D itu cenderung menghormati pendapat itu ketika bermusyawarah. Jadi ada hubungannya ya, musyawarah dengan keputusan dan menghormati pendapat. Jadi jawabannya B. Nah, nomor 6 ini soal yang banyak salahnya. Nah, kenapa kalian bisa sulit nomor 6? Ini perhatikan. Contoh sikap positif. Sikap positif itu sikap yang baik ya, dari sila keempat Pancasila di lingkungan keluarga. Nah, berarti kita pahami dulu ini sikap positif di lingkungan keluarga apa yang hubungannya dengan sila keempat. Nah, A. Melaksanakan kegiatan ekskul, bukan ya. Nah, B. Pemberdayaan badan musyawarah desa ya. C. Pembagian tugas kerja anggota keluarga. D. Pembagian tugas dalam diskusi kelompok di kelas. Kata kuncinya di sini di lingkungan keluarga ya. Sudah jelas berarti ya berbuat keluarga itu adalah C. Jadi jawabannya pembagian tugas kerja anggota keluarga. Kalau yang D itu di kelas, berarti di sekolah sama yang A ya. Kalau ini musyawarah ini di lingkungan masyarakat. Gitu ya. Nomor 7. Membiasakan diri untuk membeli dan menggunakan produk dalam negeri. Ini produk dalam negeri itu materi di tema ya, di tema kemarin semester awal semester 1 atau semester akhir. Merupakan pengalaman di salah satu budi sila Pancasila keberapa? Produk dalam negeri itu adalah menjual hasil dalam negeri. Berarti itu kalau kita lihat dari pilihan gandanya, kalau ketuhanan itu jelas sekali salah ya. Kemanusiaan juga salah ya. Nah, persatuan Indonesia juga ini nggak jauh. Jadi yang lebih tepat apa? Nah, kalau membiasakan diri membeli dan menggunakan produk itu lebih tepatnya ke keadilan sosial. Itu seperti sila ke-5. Kan sila ke-5 itu menghargai hasil karya orang lain, rajin menabung. Nah, jadi yang lebih tepat A. Nomor 8 ini yang bukan juga ini ya, yang bukan. Contoh perilaku sesuai dengan nilai sila ke-5. Sila ke-5 itu tadi kan ada giat rajin menabung, menghargai pendapat orang lain. Jadi yang lebih tepat, kebutuhan sekolah, pandai membagi waktu, membeli peralatan belajar, atau giat percaya apakah? Nah, jadi yang tepatnya adalah D ya. Di sini yang bukan contoh perilaku siswa. Masa siswa mencari nafkah? Kan tidak mungkin. Berarti jawabannya D. Kalau A ini udah benar semua ya. 9. Contoh wujud pelaksana kewajiban terhadap diri sendiri. Kewajiban terhadap diri sendiri apa? Menjaga kesehatan, piket, lingkungan ya. Membayar pajak. Kewajiban apa? Kewajiban terhadap diri, berarti yang harus dilaksanakan. Kalau piket kelas itu di sekolah, membersihkan lingkungan juga kan bisa di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, bayar pajak, apalagi berarti yang paling tepat adalah B ya, menjaga kesehatan diri ya. Kita lanjut nomor 10. Di sini ada sebuah gambar. Kamu harus paham dulu pertanyaannya. Gambar berikut termasuk contoh kewajiban anggota masyarakat. Yang mana gambar di sini yang contoh kewajiban anggota masyarakat? A. Ini ada poskamling warga, ini benar. B. Ada siswa sekolah, ini piket, ini sedang memasak. Udah jelas anggota masyarakat itu jawabannya A ya, karena piket menjaga poskamling atau ronda malam ya. 11. Tagihan listrik menjadi lebih hemat, merupakan manfaat dari pelaksanaan kewajiban berupa apa? Kalau tagihan listrik itu ya menghemat listrik, berarti kan kita mengurangi energi di rumah. Berarti mana? Ya D ya, udah jelas sekali, mematikan alat elektronik. Kalau yang A, B, C ini di sekolah semua. Begitu ya. 12. Rini memiliki hak untuk mendapatkan pelajaran di sekolah. Maka bentuk tanggung jawab yang dia harus lakukan Rini adalah mana?
membantu ibu menyelesaikan pekerjaan rumah, belajar dengan sungguh-sungguh, belajar hikmat walau. Wah, ini salah. Menemani adik bermain. Mana? B ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang lebih tepat kenapa? Karena di sini tanggung jawab dilakukan ini belajar. Tugasnya sebagai anak di sekolah itu belajar ya. Nah, 13 ini yang diberi tanda merah ini banyak yang salah. Nah, kenapa bisa salah? Kita baca dulu pertanyaannya. Memberikan contoh, teladan, dan nasihat yang baik merupakan contoh orang tua dalam memenuhi hak anak dalam hal apa? Jadi orang tua itu selalu memberikan contoh, teladan, dan nasihat kepada anaknya. Berarti itu contoh orang tua, hak dalam nafkah gak mungkin, perlindungan gak mungkin, tumbuh mungkin. Jadi yang tepat adalah pendidikan. 14. Setelah melaksanakan kewajiban merawat kebersihan lingkungan, kita dapat memperoleh hak berupa apa? Setelah melakukan kewajiban, ia terbebas dari polusi, ya, terbebas dari polusi kalau kita sudah menjaga lingkungan. Ini salah semua ya. Tidak tepat. Nomor 15. Di sini ada gambar, ada trotoar ya, pinggir jalan. Nah, ini fasilitas umum ini ya, termasuk fasilitas umum yang berkaitan dengan apa? Hak kewajiban pejalan kaki. Ini itu trotoar itu untuk apa? Pengemis, pedagang kaki lima, pengendara motor. Udah jelas ya, sebagai pejalan kaki. Tidak mungkin untuk jalanan kaki lima, apalagi bermotor ya, melewati trotoar ini tidak boleh. Nomor 16. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk karena majemuk itu beraneka ragam ya, budaya. Jadi yang paling tepat adalah karena apa? Oh, jelas ini udah ayat tadi kejawab, beraneka ragam suku bangsa. 17. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan. Nah, kata kunci kepulauan ya. Meskipun penuh keragaman, maka Indonesia tetap satu sesuai dengan semboyannya. Ini pertanyaannya, Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi satu jua. A ya. Berbeda-beda tapi bersatu jua, saya salah ya, bersama jua salah. 18. Berikut merupakan yang dapat diambil dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa nilai yang dapat diambilnya? Bhinneka Tunggal itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Artinya apa? Berteman tanpa membedakan suku bangsa. Iya ya. Berteman dengan orang seagama nggak mungkin ya, masa gitu harus satu agama. Yang mencari suku bangsa atau mencari orang pintar, tidak mungkin. Yang paling benar adalah C, berteman tanpa membedakan suku bangsa. 19. Salah satu cara mempersatukan keragaman perbedaan apa? Yaitu dengan cara mau menang sendiri, bekerja, mengejek. Wah, ini udah jelas negatif. Jadi paling tepat A, tolong menolong. Nah, ini 20 banyak yang salah ya. Kenapa? Mungkin kalian belum tahu ya, ini tarian apa ini? Ini berasal dari dilihat dari ciri-cirinya. Ini apa? Lihat. Aksesoris kepala, kemudian dari pakaian, dari gerakan. Ini seperti Bali. Jadi jawabannya Bali ya, Jakarta, Aceh, Batak bukan. Lihat ya, sorot matanya, gerakan matanya ini dari tarian Bali ya, khas Bali. Nah, itu. Nah, 21 juga sama, banyak yang salah. Ini alat asal musilnya sasando ini ya. Alat musik sasando yang dipetik. Nah, ini berasal dari daerah mana? Sumatera tidak mungkin ya. Ini hampir mirip Kalimantan, Sulawesi ya. Tapi yang paling tepat yaitu jawabannya Nusa Tenggara Timur, NTT. Kemudian nomor 22, ini mengenai rumah adat ya. Ini materi kelas 4. Rumah adat pada gambar berikut bernama apa? Gak mungkin kebaya ya. Gak mungkin keraton, gak mungkin. Berarti antara rumah gadang dan rumah panggung. Kita lihat dari bentuk fisiknya, ini ada panggung, ada kayu, udah jelas jawabannya ini rumah panggung karena ada panggungnya ya.
Nah, nomor 23 juga ini banyak yang salah nih. Lihat gambarnya, si ibu merangkai atau melukis kain batik. Ini dokter memeriksa, berarti keragaman yang terdapat dalam kedua gambar ini dilihat dari aspek apa? Ekonomi, budaya, politik, atau sosial? Ya, jelas ini kegiatan ekonomi, ya, berhubungan kegiatan ekonomi. Si ibu sedang melukis ini kan dijual menghasilkan uang, dokter juga jasanya memeriksa menghasilkan uang. Jadi jawabannya adalah ekonomi, ya. 24 juga ini banyak yang salah. Apa? Sifat yang mencerminkan persatuan kesatuan apa sejak dahulu? Hampir-hampir jawabannya sama, ya. Kita ambil jawaban yang paling tepat. Tekun dan semangat kerja ini bisa masuk. Suka membantu orang lain bisa juga. Ramah tamah dan murah senyum ini tidak mungkin. Persatuan dan kesatuan itu tidak harus senyum, ya. Caranya bukan dengan ramah tamah. Antara tekun bisa suka membantu atau kekeluargaan. Yang paling tepat, yang paling tepat adalah kekeluargaan dan gotong royong. Kemudian nomor 5, kegiatan berikut yang tidak dapat, ya, yang tidak dapat menemukan rasa persatuan kesatuan. Ini sangat jelas sekali, ya. Menjalankan tugas piket, bisa menghormati teman berbeda agama, menghargai pendapat orang lain, mengabaikan hasil musyawarah. Jelas C di sini pilihannya adalah yang tidak dapat, ya, berarti yang salahnya. Nomor 26, salah satu penyebab tidak terwujudnya persatuan sebuah keluarga apa? Yaitu mana? Kurang komunikasi. Yang menyebabkan sebuah keluarga ribut itu karena kurang komunikasi, bukan kerja bakti. Salah, ya, apalagi belajar, adik saat belajar atau ibu mencuci, itu salah. Kemudian nomor 27, kegiatan di sekolah yang menunjukkan rasa persatuan. Nah, ini sangat gampang sekali, ya. Laksanakan piket, melindungi teman, membantu teman, mengerjakan tugas, sudah jelas jawabannya A, ya. 28, Banu kalah dari pilihan ketua kelas. Banu menerima keputusan tersebut. Sikap Banu harus dilakukan untuk menunjukkan persatuan dan kesatuan adalah apa dari sikap Banu ini? Yaitu memberi ucapan selamat, gitu. Sikap yang harus dilakukan itu beri ucapan selamat, jangan memaksa, apalagi tidak menerima kekalahan, ya, tidak ikhlas, meluapkan kemarahannya, marah, salah. Yang tepat adalah D. 29, agar menjadi bangsa yang maju terus berkembang dengan baik, seluruh warga Indonesia harus bersatu, menolak salah, berlomba dan memicu salah, bersatu bergotong royong. Nah, ini jawabannya. Beradu pendapat dan selalu berdebat, salah. Jadi jawabannya C. Lihat kata kuncinya, ya. Bangsa yang maju yang berkembang dengan baik itu cirinya harus dengan bersatu dan bergotong royong. 30, terakhir. Berikut ini yang tidak termasuk upaya pemerintah untuk mewujudkan persatuan kesatuan. Apa? 30, ya. Yang upaya pemerintah mewujudkan persatuan, tapi yang salah. Ini A betul, B betul, peringatan hari besar menciptakan kebebasan masyarakat untuk belum agama, betul, tapi D memaksa rakyat. Nah, ini kata kuncinya, memaksa, tidak boleh memaksa, ya. Nah, itu pembahasan PPKN untuk pertemuan kali ini. Saya harapkan kalian memahami bagaimana tips-tips ketika menjawab soal. Dan saya informasikan juga materi yang diujiankan nanti adalah materi kelas 6 dari tema 1 sampai tema terakhir yang saya bahas, ya. Demikian pembahasan hari ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.